Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali betama channel Tes CPNS dan Navigator Guru. Mohon maaf teman-teman baru bisa upload lagi di soal-soal pretest ini teman-teman, karena kemarin kita fokus di kelas angkatan kedua di kelas belajar pretest PPG 2023, karena alhamdulillah kemarin sudah selesai teman-teman. Tinggal nanti kita tryoutnya aja teman-teman, 2 kali ya yang belum kita tryout. Jadi nanti akan kami berikan informasi di grup angkatannya masing-masing. Oke, ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 1. Di sini teman-teman ada soal tentang profesional. Kita akan bahas soal profesional teman-teman. Ini khusus di mata pelajaran IPA. Gejala alam terdiri dari gejala biotik dan gejala abiotik. Di bawah ini merupakan salah satu contoh objek biotik nih teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah masuk angkatan 1 dan 2 kemarin, pasti teman-teman bisa mengerjakan soal ini dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara coret dan temukan racun dalam sebuah opsi. Racun itu kita analogikan sebagai jawaban yang salah. Jadi kalau misalkan dia ada jawaban yang salah, berarti semua jawabannya adalah salah. Kita cari teman-teman. Sebelum kita cari dari racun ini, kita lihat dulu teman-teman. Ini yang ditanyakan adalah biotik. Berarti biotik ini adalah penawarnya. Kita cari racunnya nih yang mana. Nah, sedangkan teman-teman harus tahu dulu nih materi yang biotik dan abiotik. Nah, kita akan ulas dulu teman-teman. Kalau misalkan biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup. Kalau misalkan abiotik berarti yang non makhluk hidup. Seperti itu kan teman-teman. Nah, kalau misalkan kita biotik, kita akan fokus pada makhluk hidupnya saja. Yang A, belalang, padi, dan ular. Semuanya makhluk hidup. Oke, ini karena ini hewan kan teman-teman. Kemudian yang B, udara, ular, dan sawa ularnya itu adalah biotik. Nah, tapi kalau misalnya udaranya kan bukan biotik, jadi ini racunnya atau sesuatu yang salahnya. Jadi yang B kita akan delete teman-teman karena ada salah satu yang salah. Yang C, tanah, pasir, dan hujan. Tanah, pasir, dan hujan. Jadi semuanya tidak ada yang biotik, kita pasti delete. Yang D, udara, batuan, dan api, ini pun tidak ada yang biotik, kita akan delete. E, air, tanah, dan tumbuhan. Walaupun biotik ini tumbuhan ada, tapi yang ada 2 yang salah atau racunnya ada 2, kita tetap delete. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu teman-teman. Cara untuk mendelete supaya teman-teman hafal dan tertarget jawaban-jawaban yang benarnya. Oke. Ini teman-teman pembahasannya. Komponen biotik itu komponen yang berkaitan dengan makhluk hidup. Sedangkan komponen yang abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem. Seperti tanah, air, dan udara. Seperti itu, oke. Teman-teman kita lanjut di soal nomor 2 ya. Air nih teman-teman, yang mengalir dari hulu hingga hilir merupakan contoh apa? Kita kan tadi sudah bahas nih. Yang namanya biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, abiotik itu non makhluk hidup seperti itu kan. Nah, air itu kan bukan dari makhluk hidup, atau ini termasuk ke dalam abiotik teman-teman. Oke. Mana nih pen tabletnya? Oke. Air itu berkaitan dengan abiotik. Jadi yang ada biotiknya kita akan delete. Biotik kita delete, biotik kita delete. Kejadian objek itu kita delete karena dia tidak berkaitan dengan biotik atau abiotik. Jadi menyisakan yang A dan yang D. Nah, di sini ada 2 jenis teman-teman. Ada kejadian objek, ada kebendaan objek. Jadi yang mana nih? Kalau misalkan teman-teman ada di kejadian objek, maka apa? Nah, teman-teman kalau ada di kebendaan objek berarti apa? Nah, clue-nya teman-teman, kalau kejadian objek ini berkaitan dengan peristiwa. Ini peristiwa nih teman-teman. Kalau ini peristiwa, maka kebendaan objek ini adalah ciri khusus. Kalau ciri khusus seperti warna, kemudian bentuk, nah ini kebendaan objek. Kalau peristiwa yaitu mengalir dan lain sebagainya, karena dia kejadian. Sedangkan yang nomor 2 ini, air yang mengalir. Mengalirnya adalah peristiwa, bukan ciri. Kalau ciri tadi kan tahu kan warna dan lain sebagainya. Jadi yang 2 ini jawabannya yang A. Karena airnya dia abiotik, maka kita akan pilih. Maka dia abiotiknya kejadian objek atau kebendaan objek. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat nih pembahasannya nih. Dalam kebendaan objek abiotik nih teman-teman. Cirinya adalah nih, keadaan komponen tersebut atau keadaan komponen abiotik. Keadaannya. Kalau misalkan gejala alam kejadian objek, maka berkaitan dengan peristiwa. Gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor 3 nih. Nomor 3 ini adalah soalnya masih tentang IPA ya teman. Silakan dibaca. Kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh itu apa? Apakah anemia, leukemia, thalassemia, kifosis, atau lordosis? Silakan teman-teman untuk dicari yang paling tepat yang mana.
Untuk teman-teman yang ingin ikut belajar bersama kami di kelas pendampingan belajar seleksi akademik PPG bersama kami, atau belajar seleksi pretest teman-teman ya, biasanya teman-teman kenalnya adalah pretest, sekarang seleksi akademik. Silakan teman-teman bisa daftar di chat Mentera nih teman-teman, di sini ada di 0877 2331 7506. Nah, wah, jawabannya kebuka. Jawabannya adalah yang B. Kenapa thalassemia nih teman-teman? Karena thalassemia itu adalah bawaan dari lahir atau dia itu sifatnya genetik. Nah teman-teman, penyakitnya yang bersifat genetik ini. Kalau anemia itu adalah kondisi tubuhnya yang tidak memiliki cukup sel darah merah yang normal dan sehat. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah yang C, thalassemia. Karena kelainan darahnya adalah bawaan, seperti itu ya. Jadi soal nomor 4 teman-teman silakan dibaca. Nah kalau di sini pasti cuman fokus di 2. Nah 2 ini adalah peredaran darah besar atau peredaran darah kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini adalah sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darah kan berarti peredaran darah besar atau peredaran darah kecil. Kita langsung delete, dan delete. Nah, kita akan lihat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di mana sih letak kuncinya peredaran darah besar? Nah, peredaran darah besar ini kuncinya adalah dia mengandung oksigen dan teman-teman diteruskan ke bilik jantung ke seluruh tubuh. Nah, biasa kata kuncinya seperti itu teman-teman. Kalau peredaran darah besar, tinggal nanti lihat apakah dia peredaran darah besar, apa peredaran darah kecil. Kalau dari kedua ini teman-teman harus lihat dulu materinya. Kalau teman-teman susah menghafalnya, lihat aja perbedaannya. Misalkan darah besar itu dari mana ke mana. Nah, peredaran kecil itu dari mana ke mana. Kalau kita bisa atau tahu salah satunya aja, nih tentang peredaran darah besar atau peredaran darah kecil, maka kita akan bisa jawab soal ini. Jadi biasanya itu kebalikannya teman-teman, kayak seperti tadi biotik dan abiotik seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini pembahasannya teman-teman. Kata kunci dari soal di atas adalah menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah kalau misalnya teman-teman lihat, kalau ada pengertian yang panjang seperti ini, teman-teman cukup tulis aja di buku catatan teman-teman, di buku belajarnya. Ini apa nih kata kuncinya yang setidaknya berbeda dari peredaran darah yang lainnya. Itu bisa jadi tolak ukur kita supaya kita bisa ingat-ingat materi yang ada gitu ya teman-teman. Oke, nomor 5 nih teman-teman. Sok, yang mana jawabannya nih? Kita langsung aja teman-teman. Kalau misalkan soal-soal seperti ini, teman-teman yang udah masuk kelas kemarin yang angkatan 1 dan angkatan 2, langsung aja gunakan dengan ilmu strategi yang pertama. Nah, yang soal panjang seperti sinetron itu kasih tahu tuh teman-teman caranya bagaimana. Nih, langsung aja ke paling bawah. Salah satu bentuk sikap cinta tanah air dalam bidang ekonomi. Jangan lari kemana-mana. Di sini ada dalam bidang ekonomi, cinta tanah airnya. Jangan di luar ekonomi. Kita lihat teman-teman opsinya. A, bangga menggunakan dan mencintai produk Indonesia. Ini benar. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini salah karena dia bidang ekonomi, karena dia tentang lingkungan hidup. Jangan C, belajar dengan sungguh. Ini tidak. Walaupun sama-sama cinta tanah air, tapi yang diminta adalah bidang ekonomi. Jadi kita akan fokus di bidang ekonomi. Ini tentang edukasi atau pendidikan. D, berani melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini jelas tidak. Ini tentang hukum. E, menggunakan hak pilih saat pemilu. Ini pun tidak. Bukan tentang bidang ekonomi. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Jadi gampang itu teman-teman. Kita lihat aja patokannya. Dia minta contoh soalnya apa. Tadi padahal saya tidak lihat yang ini teman-teman ya, nggak lihat contoh soal yang atasnya. Tapi di sini sudah langsung terlihat teman-teman, karena dalam bidang ekonomi cinta tanah airnya. Jadi pasti optionnya adalah tentang cinta tanah air dan berkaitan dengan bidang ekonomi seperti itu. Nah, teman-teman semua, teman-teman bisa untuk mendownload soal-soal yang ada di internet nggak apa-apa. Dan teman-teman kalau misalkan terlalu jauh belajar dari mana dulu supaya nggak banyak, teman-teman bisa lihat teman-teman di kisi-kisi tahun 2022 nggak apa-apa, itu aja dulu sebagai pengantar belajarnya teman-teman supaya tidak meluas kemana-mana. Dan tetapkan teman-teman, karena ini misalkan PGSD itu kan pedagogik dan profesional. Nah profesionalnya adalah mata pelajaran yang lain, pedagogiknya diperdalam lagi tentang teori, penilaian dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang tidak sempat download soal-soal dan ingin belajar bareng di grup bersama kami dan Zoom bersama kami, silakan teman-teman bisa ikut kelas pendampingan belajar. Kita belajar bersama di pretest PPG ini. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sukses dan lulus semua PPG-nya.